Kami sudah terhubung dengan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, malam ini lewat sambungan Skype. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Bapak, mungkin Bapak Arief bisa menjelaskan apa saja alasan dibalik penutupan Mall Ciledug ini? Ya, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita ini masih dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar, ya, tahap 2 yang jilid 3 sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa di CBD Ciledug ini masyarakat begitu ramai tanpa memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID, sehingga kita sangat khawatir. Jadi itu akan menjadi klaster baru begitu. Sebenarnya awalnya kita sudah tutup kondisi Ramayana, tapi ternyata kelihatannya pengelola ini agak nyolong-nyolong tetap buka, sehingga akhirnya kemarin kita segel begitu setelah mendapat laporan warga begitu banyak yang ingin berbelanja begitu. Oke, berarti tadi Pak Arief mengatakan bahwa pengelola ini nyolong-nyolong, jadi tidak ada koordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang pada awal dibukanya mal tersebut, seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya begini, Mbak. Sebenarnya itu kan emang ada hypermarketnya di situ. Nah, hypermarketnya boleh karena dia menjual kebutuhan pokok. Nah, cuman ini kan ada pedagang-pedagang yang lain ini. Ya, ada kios-kios dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kita larang. Begitu. Jadi makanya sekarang kondisinya pintunya kita tutup, kita hanya buka dari pintu samping hanya untuk kebutuhan ke hypermarket. Ke hypermarket itu aja ya, Pak ya. Penyegelan sampai kapan, Pak? Ya, sampai PSBB ini berakhir ya, dan saya berharap sekali sekarang ini memang masyarakat di menjelang Lebaran ini masyarakat banyak yang keluar karena kita masih ada di tengah pandemi COVID. Jadi saya himbau sekali kepada masyarakat agar tetap disiplin dan melaksanakan protokol kesehatan COVID begitu. Ada tindakan terhadap pengelola, tadi Pak Arief mengatakan ada tindakan nyolong-nyolong seperti itu. Mungkin ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak pengelola mal. Sudah, ya itu akhirnya kita segel aja sementara begitu. Jadi agar tidak melakukan aktivitas begitu. Oke, tidak ada tindakan yang mungkin berujung atau lain gitu ya, Pak ya? Enggak, sementara belum, kita masih dan kelihatannya mereka juga mengikuti arahan kita untuk menutup sementara selama PSBB ini. Cukup koordinasi ya, Pak. Selain mal ada lagi, Pak, mungkin pasar tradisional atau tempat-tempat lain yang tempat berkumpulnya biasa dijadikan tempat berkumpul warga di Kota Tangerang seperti itu? Ya, jadi terutama pasar-pasar ya. Jadi makanya ini kita himbau sekali ke masyarakat untuk kebutuhan pasar. Sebenarnya masyarakat bisa menggunakan berbelanja secara online karena kita sudah sebar juga nomor-nomor pasar yang bisa dihubungi yang nanti akan bisa dikirim. Dan jadi kurangilah keramaian ya, karena wabah corona ini, wabah COVID-19 ini itu terjadi karena kumpul begitu. Jadi minimalisir kumpul-kumpul yang ada di masyarakat, sehingga mudah-mudahan kita bisa sama-sama meminimalisir dampak COVID-19. Bahkan kita targetnya memang pengennya memutus rantai COVID ini, apalagi selama PSBB ini sebenarnya sudah terjadi penurunan. Jangan sampai karena persiapan Lebaran berlebihan, nanti malah menjadi second wave, lonjakan baru, yang nanti kasihan semua yang sudah berjuang selama ini, teman-teman tenaga kesehatan, aparat, ya, dan semua pihak lah yang kita ingin menjaga agar masyarakat kita tetap dalam kondisi sehat, begitu. Nah, dari aparat, kemudian juga dari pemerintah, serta orang-orang atau personal yang turun langsung di lapangan ini, Pak, gimana bisa menjamin bahwa masyarakat tetap sadar gitu akan pemberlakuan PSBB ini, kemudian juga nurut gitu terhadap aturan yang diberlakukan oleh PSBB ini, Pak, gitu. Bapak tadi bicara mengenai kesadaran, supaya menjaga masyarakat tetap sadar gitu ke depannya, Pak. Iya. Makanya sekarang ini kita terus disiplinkan masyarakat, ya, baik di tempat-tempat checkpoint, kita juga melakukan razia-razia di spot-spot dilakukan oleh kecamatan, kelurahan, bekerja sama dengan TNI Polri, teman-teman Satpol PP, itu razia pada spot-spot. Kalau mereka tidak keluar rumah tidak menggunakan masker, ya itu kita berikan sanksi sosial antara lain nyapu jalan, melakukan kebersihan dan lain sebagainya. Jadi
yang sekarang kita himbau sebenarnya melalui teman-teman media, termasuk dari CNN ini, agar masyarakat sadar betul bahwa penanganan wabah ini butuh kerjasama dan juga kedisiplinan kita semua. Bukan hanya dari pemerintah, tapi kebutuhannya adalah kebutuhan masyarakat. Maka saya berharap sekali masyarakat yang sudah cukup lama, kami paham, sudah hampir sebulan kita melewati PSBB ini, ya kita tinggal kurang lebih minggu lagi ke depan, mudah-mudahan bisa kita bisa hidup dalam kondisi new normal ke depannya. Dan ini yang sekarang kita persiapkan agar masyarakat benar-benar disiplin mandiri, siap dalam menjalani kehidupan new normal berdamai dengan COVID begitu. Oke, tapi Pak saya juga cukup concern mungkin dari keluhan masyarakat yang tadi Bapak bilang kan ada sebagian besar dari masyarakat yang bosan kemudian juga bingung atas pemberlakuan PSBB yang cukup lama ini, tapi juga banyak yang mengeluh mengenai kebutuhan ekonomi mereka gitu terdesak sehingga mereka memaksakan diri untuk beraktivitas, mencari pekerjaan, kemudian juga mencari nafkah di tengah pemberlakuan PSBB. Mungkin dari Pemkot Tangerang sendiri bagaimana? Apakah kedepannya ini ada solusi untuk mereka yang membutuhkan sekali gitu terhadap perut gitu, nafkah ke depannya gitu untuk tetap bertahan hidup? Ya, jadi sekarang ini kita sudah mendata Mbak, ada kurang lebih 172.000 kepala keluarga yang terdampak dan bantuannya terus kita distribusikan ya. Jadi yang dari Kementerian Sosial itu ada kurang lebih 90.364 KK terus didistribusi, dan yang dari provinsi juga sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan sisanya bisa terus diselesaikan menjelang Lebaran begitu ya. Termasuk yang bantuan dari pemerintah kota, ini kita baru saja mendistribusikan lagi bantuan lumbung warga itu 2 kintal ya untuk menjaga kebutuhan masyarakat. Dan kalau kita lihat sekarang masalahnya bukan masalah perut, justru kan ini kan orang pada pengen belanja, bukan lagi bekerja. Ya, nah sekarang kita himbau pedagang-pedagang yang ada itu gunakanlah, manfaatkan dalam kondisi new normal, manfaatkanlah transaksi ini menggunakan online begitu. Jadi mau tidak mau, karena memang virus corona ini sampai sekarang belum ada vaksinnya ya, dan ketika sakit itu kan cukup lama ya. Jadi kita mendengarkan banyak pasien-pasien yang sedang dirawat, yang lagi dirawat di tempat kami di RSUD kota dan lain sebagainya, ini udah sabar 14 hari juga. Begitu. Jadi 14 hari di karantina itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Apalagi di sana juga banyak tenaga-tenaga medis yang mereka sangat riskan ya, terpapar langsung. Jadi makanya untuk itu saya berharap masyarakat bisa kembali disiplin. Kalau memang nggak ada kebutuhan, ya kalau ada kebutuhan tadi, sekarang bantuan sosial sudah mulai terdistribusi ya kan. Nah ini yang mau belanja-belanja, yang belanja beli takjil, yang belanja beli baju lebaran. Bahkan saya dapat informasi dari Bogor gitu ya, ada pernyataan Pak Bima Arya, 6 orang yang belanja itu menggunakan dana bantuan sosial ya. Jadi dana bantuan sosial itu kebutuhannya tadi buat perut, bagaimana yang Mbak sampaikan. Ya jangan sampai dibeliin baju lebaran begitu. Prioritasnya harus ada ya Pak kita ya. harus memikirkan jangan kebutuhan pokok ini bisa terpenuhi dengan baik, dan ya tolong ini menjadi perhatian juga kepada masyarakat. Oke, Pak Arief terakhir Pak, untuk kebijakan pemerintah Kota Tangerang sendiri terkait dengan PSBB kemudian juga checkpoint yang ditaruh di sekeliling Kota Tangerang, terutama ini mengantisipasi mungkin adanya pemudik gitu, warga yang ingin mudik keluar Kota Tangerang sebelum dan juga setelah Lebaran, seperti apa Pak? Ya, jadi sesuai arahan dan himbauan pemerintah, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, kita sama ya, kita menghimbau untuk tidak melaksanakan mudik. Karena kasihan keluarga kita yang di kampung halaman, karena kita ini Tangerang ini termasuk zona merah, jadi bagian dari pusat pandemi begitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya pulang kampung juga harus dikarantina 14 hari. Kalau memang tidak positif ya, kalau positif nanti akhirnya keluarga kita di kampung juga akan bisa terpapar. Apalagi mungkin sarana-prasarana fasilitas kesehatan yang ada di kampung halaman itu sangat terbatas. Jadi pikirkan masak-masak ya, dan kita himbau untuk tidak mudik, dan nanti kita juga melarang untuk kembali. Jadi kalau udah pulang kampung ya kita akan memperketat batas-batas yang ada di Kota Tangerang supaya mereka tidak bisa kembali masuk, karena
artinya dia selama ini negatif, di kampung mungkin terpapar karena kita lihat daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini kan semua terjadi lonjakan angka yang positif begitu. Jadi ini juga rawan juga kembali buat masyarakat di Kota Tangerang yang selama ini kita terus berjuang bagaimana mengendalikan dan menurunkan wabah COVID yang ada di Kota Tangerang ini. Baik, terima kasih Pak Arief. Semoga menjadi perhatian dan juga pertimbangan masyarakat untuk berlaku ke depannya. Terima kasih Pak Arief atas informasinya. Selamat malam.